Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mas dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar. Oke. Hari ini kita lanjutkan ke bab terakhir, bab 10 tentang hypothesis testing. Jadi minggu sebelumnya kan kalian udah punya bekal ya, kayak distribusi normal, kemudian distribusi T, kemudian beberapa bagaimana sih cara sampling dari situ gitu, menentukan probability-nya, kemudian mengestimasi juga. Nah, itu apa ya, semuanya itu bagian untuk mengetes gitu kan, apakah hipotesis kita itu benar atau enggak gitu. Biasanya kan kalau misalkan kalian ngegosip ya, misalkan begini, gue mau datang ke kampus gitu, malam-malam misalkan horor soalnya takut ada hantu kayak gitu, ngomong kayak gitu belum tentu benar kan, harus dibuktikan dengan apa? Dengan fakta kayak gitu. Nah, cara membuktikan faktanya dengan apa? Dengan mengetesnya kan, datang ke kampus gitu kan malam-malam seperti itu. Nah, sama halnya dengan di statistik, hypothesis testing ini itu biasanya digunakan untuk menguji apakah parameter yang kita percayai di awal itu benar atau enggak, kayak gitu. Nah, jadi kita coba lihat pakai video apa ya. I'm going to briefly go over the essentials of hypothesis testing, and in the second part, I will test a claim about a population mean. Hypothesis is simply a claim or statement about a population parameter such as population mean, variance, proportion, and so on. In inferential statistics, we study a sample or samples and use the results to generalize on an entire population or populations. Suppose we make a claim that the average age of all college students in a city is 23, which we write as mu equals 23. Since this hypothesis contains equality, we refer to it as the null hypothesis, represented by H0. The complement or opposite of the null hypothesis is the alternative hypothesis, represented by HA or H1. In this case, the alternative would be that the mean is not equal to 23. We use this hypothesis for two-tailed tests because the alternative basically means that the mean could be less or greater than 23. Parameter such as population mean, variance, proportion, and sebelum masuk ke tadi ya detail, terus ada juga kan dia akan menjelaskan one tailnya seperti apa. Nah, tadi kan kalian lihat ya, jadi akan dipercaya kalau misalkan rata-rata itu misalkan ya rata-rata nilai dari sekian mahasiswa itu adalah benar nggak sih gitu, klaim gitu, itu tuh udah diuji atau belum seperti itu. Nah, di sini tadi dia sedikit menjelaskan. Nah, tadi ini kan rata-ratanya adalah 23. Kemudian bagaimana kita mengecek dia klaim itu benar atau kayak gitu. Nah, yang pertama kita harus bikin some statement. Statement yang kita percaya itu adalah minyak dengan population minyak. Ini kita harus punya alternatif hipotesis. Yang satunya lagi, yang jelas alternatif hipotesisnya itu adalah komplemennya. Berarti kalau misalkan di sininya sama dengan, berarti komplemennya adalah tidak sama dengan. Jadi ada dua, ada H0 sama
ada H1. Kalau kalian lihat, nih ya, dia nulisin. Gitu. Jadi pokoknya ada 0 sama ada H1-nya. Jadi ada H0-nya, ada H1-nya. Gitu. Dua-duanya sama-sama menguji rataan, gitu. Menguji mu. Yaitu yang satu sama dengan 23, biasanya H0 itu adalah hipotesis atau statement yang kita percayai di awal, gitu. Kemudian H1 itu adalah alternatif dan H0 itu apa? H0 itu biasanya yang mengandung tanda sama dengan. Jadi bisa sama dengan, bisa sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, tapi yang H1 itu dia yang kebalikannya karena komplement gitu. Jadi dia yang mengandung tidak sama dengan, baik tidak sama dengan sendiri dari angka seperti itu. Bingung pas tulis soal, loh kok dia statement yang jadi apa ya? Ternyata yang dia percaya itu misalkan rataannya kurang dari 9 gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, itu langsung taruh aja ke H1. Terus berarti H0-nya adalah sebalik. Boleh ini juga. Jadi ini untuk null hipotesis sama alternatif hipotesis. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa di sini. Nah, terus ini tadi ya, yang two tail, kemudian ini yang one tail. Karena kalau kalian lihat, berarti kan ini fokusnya hanya ke ujung yang satunya. Ini juga sama, ujung yang satunya doang. Gitu. Jadi apa? Kita sebut dia sebagai one tail di situ. Gitu. Ya. Nah, nih, berarti kan di sini lah karena dia kurang dari, jadi yang dipakai itu bukan H0 tapi H1-nya, kemudian satu lagi di sini lebih dari dia yang sebelah gitu. Lalu jadi ekor yang kiri sama ekor yang kanan. Kita yang di sini ini tuh. Yang di rumah bisa diikutin nggak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Sampai saat ini bisa, Bu. Baik.
Nah, misalkan yang detail berarti kan dia kayak gini. Nih, misalkan gini, yang detail tadi kalau distribusi makanan kayak gini ya, berarti dia ada di daerah sini. Misalkan ini untuk K1 yang kan kalau tidak sama dengan ya berarti di sini sama di sini gitu. Nah, ini gitu. Jadi tergantung nanti tesnya seperti apa gitu. Ini ya, kalau misalkan berarti kan daerah ini daerah H1, berarti daerah H1 itu tuh muncul kalau si H0 itu kita reject, benar nggak? Gitu. Jadi kalau H0 kita reject, kita muncul apa pernyataan H1-nya berarti betul gitu. Kalau H0 yang kita accept ya udah langsung kan berarti yang kita uji itu betul seperti itu. Jadi kalau di bahannya gitu, di distribusi normal dia itu gambarnya akan begitu. Jadi yang di situ ini ketika kita set H0, jadi di sini itu daerah reject H0 gitu, atau dengan kata lain menerima penyelesaian H1, daerah sini adalah daerah accept H0 gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang kuantel kan, untuk kuantel hanya satu aja. Gitu. Berarti kan yang kiri yang ini kurang dari 23 ada sebelah sini. Ini yang kuantel. Nah, yang satu lagi yang sebelah sini kan yang right. Dari sini kalau misalnya kalian lihat ya, tadi kan apa ya istilahnya itu ada statement di mana kita itu kalau menerima H1 gitu, menerima H0 berarti kan dia nggak ada error. Tapi ketika mereject H0 di situ pasti ada error, gitu kan? Ketika mereject H0 berarti istilahnya itu apa? Statement yang di awal yang kita percaya itu berarti kan salah kan? Nah, nanti dari sini gitu ada suatu kondisi gitu. Jadi ada yang namanya tipe error 1 sama tipe error 2 untuk menguji si hipotesisnya itu sendiri. Jadi ini stop dulu sampai sini untuk null hipotesis sama alternatif sama hipotesis alternatif. Gitu. Nah, biar lebih paham, coba ya, kita lihat di sini. Nah, misalkan ada suatu company X, Y, Z, gitu. Coba ya, kelihatan nggak? Ada suatu company X, Y, Z, dia menghitung rataan dari masanya itu dari beratnya itu adalah 450 gram. Berarti kan, terus berikutnya dia bilang, si engineer-nya percaya kalau rataannya itu beda, gitu. Dan dia istilahnya tuh memutuskan untuk menghitung ulang rataan dari masa si 50 kalkulator itu ya, gitu kan? Karena dia kan manufaktur kalkulator. Nah kemudian coba kalian dari sini bisa nggak menyatakan null hipotesis sama alternatif hipotesisnya? Kira-kira null hipotesisnya apa? Null hipotesisnya mu sama dengan 450 gram. Terus kalau alternatif hipotesisnya?
mu tidak sama dengan 450 gram. Itu jelas ya, karena dia hanya langsung aja gitu. Dia, average-nya adalah 450. Berarti lawannya apa? Lawannya adalah tidak sama dengan gitu. Itu untuk yang hipotesis no sama apa namanya? Ini ya. Hypothesis testing. Nolnya. Ini ya. Saya mau ngasih lihat contoh satu lagi. Yuk, kita tuh nggak bisa. Internet bangsa. Sambil nunggu yang di sana, ini saya pengen jelasin dulu dikit ya yang tentang ada error gitu. Yang tadi saya jelasin dikit doang sebetulnya. Jadi ya kalau dilanjutin di sini dia bilang ada dua definisi gitu. Jadi ada tipe error 1. Jadi tadi kalau misalkan hak nolnya diterima ya udah gitu. Memang kenyataannya kita ingin apa ya, pernyataan yang kita percaya itu betul. Tapi masalahnya kalau misalkan dia hipotesisnya betul gitu. Jadi di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah dia menolak hak nol ketika pernyataannya itu benar. Jadi ketika pernyataan itu benar, tapi hak nol itu ditolak. Berarti kita punya error yang namanya error tipe 1. Nah, kemudian yang kedua gitu. Jadi ada apa ya? Tidak ada penolakan dari si hak nolnya ketika hak nolnya itu salah. Kayak gitu. Jadi ada yang namanya error tipe 2. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan digambarkan, misalnya
Nah ini, jadi kalau dibuat dalam grafik, gitu, nanti kelihatan kalau misalkan H0-nya betul, tapi setelah kita coba ya, pas waktu kalkulasi gitu kan, kemudian kita tidak menolak H0, berarti kan ya H0-nya diterima. Berarti kan ya keputusannya benar kayak gitu. Kemudian kalau kita punya kalau H0-nya betul, tapi dari hasil perhitungan itu si H0-nya ditolak gitu. Berarti dia error. Padahal H0-nya bisa, tapi kok dia ditolak gitu. Nah, terus yang ketiga, yang berikutnya kalau H0-nya salah, kemudian kita reject, ya udah, berarti kan itu keputusan benar karena kita akan menerima H1. Tapi kalau H0-nya salah, tapi kita tidak mereject H0, itu masuknya ke error itu ke 2. Gitu. Jadi ketika posisinya salah dan benar, gitu, kemudian ternyata kita menerima atau menolak dari statement yang betul, itu ada errornya gitu. Itu ada sih pengen dari video yang tadi mudah dipahami. We need to understand in a typical statistics course. The type 1 error occurs when you reject a null hypothesis when the null hypothesis is true. The type 2 error occurs when you fail to reject the null hypothesis when it's false. The probability of making a type 1 error, given that the null hypothesis is true, this is alpha. The probability of making a type 2 error when HO is false is beta. And the probability of rejecting a false null hypothesis is 1 minus beta. That's also referred to as the power of the test. Now what we're going to do is we're going to make a table that's going to summarize all of this. Bear with me one moment. So here we have HO, the null hypothesis, and there's two possibilities. Either HO is true or it's false. We can't control that. What we can control is our decisions. We can choose to reject the null hypothesis, or we can fail to reject the null hypothesis, which means that we accept it. So those are our two options. So let's say if the null hypothesis is true and we reject it when it's true, that's an error. Specifically, that is a type 1 error. Now, if the null hypothesis is false and we reject it, then we've made a good decision. That is not an error. Now, if the null hypothesis is true and we fail to reject it or we accept it, that is also a good decision. But if the null hypothesis is false and we don't reject it, that's bad. We don't want to accept a false null hypothesis. So that's another error. That is the type 2 error. So hopefully this table helps you to see the difference between a type 1 error and a type 2 error. The type 1 error occurs when the null hypothesis is true and we make a bad decision. We reject it. The type 2 error occurs when the null hypothesis is false and we make a bad decision. We don't reject it. Now let's work on some example problems. Number 1, let's say that the null hypothesis HO
is this statement: John's used car is safe to drive. So that's the null hypothesis. Part A: which statement represents a type 1 error? And we could also do part B simultaneously. Which statement represents a type 2 error? So what I like to do is distinguish the good decisions from the bad ones. Nah, Let's look at dari the sini answer choice A kalian first. kira-kira bisa nggak ngebayangin gitu tadi? Jadi ada soal nih, misalkan null hypothesisnya adalah John menggunakan mobil yang digunakan oleh John itu aman untuk dikendarai kayak gitu. Itu hak nolnya. Nah sekarang kalian dari keempat statement ini gitu, mana yang merupakan tipe L1 dan mana yang merupakan tipe L2 atau mana yang dia bukan error tapi yang pernyataannya benar. Misal yang A, John berpikir bahwa mobilnya gitu, mungkin aman ketika pada kenyataannya tidak aman. Kira-kira menurut kalian ini tipe 1 atau tipe 2 atau benar? Tipe 2. Tipe 2. Jangan ini ya. Apa? Jangan coba buat apa? Nonton sendiri dulu. Yang A coba. Yang B John berpikir bahwa mobilnya mungkin aman ketika pada kenyataannya itu aman. Benar. Yang C, si John mikir kalau mobilnya tuh nggak aman ketika pada kenyataannya itu nggak aman. Keputusan benar. Yang D, si John berpikir bahwa mobilnya tidak aman padahal kenyataannya itu aman. Type 1 error. Tadi amalnya apa? Amalnya adalah aman ya, aman untuk digunakan. Berarti kalau misalkan kita lihat yang B itu udah langsung kelihatan ya. Yang B itu dia hak nolnya kan betul, gitu. Maksudnya ketika hak nolnya benar, tapi dia reject pernyataannya gitu. Gitu. Soalnya demi keamanan gitu. Jadi dia mau ngecek lagi gitu. Berarti yang ini itu ya yang satu. Kemudian kalau yang jadi ketika dia berpikir tidak aman dan pada kenyataannya aman itu benar gitu. Soalnya bahaya. Kalau mobilnya itu ternyata misalkan remnya belum gitu, terus dia mikir oh ya udah nggak apa-apa. Terus dia mengendarai akhirnya kan kecelakaan. Itu kan jadinya error kalau di situ. Gitu. Jadi itu error tapi untuk yang C dia mau apa? Yang B juga dia memang ini ya dia hak nol kemudian yang ada hak nolnya salah. Nah ini yang bahaya. Si hak nolnya itu false gitu kan, tapi dia malah accept gitu. Udah tahu mobilnya itu nggak aman, tapi dia tetap berpikir kalau mobilnya itu aman gitu. Seperti itu kalau di kenyataannya kayak gitu. Tapi kalau di statistik kan yang kita pakai nanti ya kalkulasi dan sebagainya. Oke. Ini itu kayak bentuk berikan di dalam yang 1 sampai 2. Ya. Bentuk berikan ya antara itu semua. Ya. Jadi kalau tipe 1 itu ketika hasilnya betul, tapi dia reject. Kalau tipe 2 itu ketika hasilnya salah, tapi dia accept. Gitu. Apa? Iya, yang atas kan salah. Ya, tadi yang kedua kemudian boleh betul, terus yang C juga betul sama yang D juga betul. Nah, coba kita lihat. Tapi ini sebetulnya si apa ya istilahnya tipe 1 sama tipe 2 itu nanti pakai pas kumpulan. Jadi pas pertamanya kan kalian ngecek dulu ya, pakai kalkulasi gitu apakah
apakah nilainya itu jadi dia kalau tadi ya urusannya sama dia, apakah nilai itu nanti yang diperoleh gitu kan 23 atau bukan? Kalau misalkan 23 berarti kan dia misalkan 0. Kalau dia sama dengan 23 gitu kan berarti dia kan yang diambil H1, bukan H1 sih tapi nolak H0 gitu, salah reject H0 gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak ada set H1 yang ada adalah reject H0 atau set H0 karena itu yang dipercaya. Lebih pelan. This is false because it doesn't agree with it. So since we have a false HO, and he fails to reject the false HO, this is a type 2 error. Now looking at the other option, we could see that it agrees with the null hypothesis. The car is safe to drive. However, he doesn't accept it. He rejects the car. He doesn't feel that it's safe. So this is a type 1 error. He rejects the null hypothesis when it is true. So that's a simple way to distinguish a type 1 error from a type 2 error. Now let's move on to part C. Which type of error has greater consequence? Would you say it's the type 2 error or the type 1? Nggak jelas kan kalau itu yang tadi kan yang A itu mana yang pokoknya sebenarnya tipe 1 sama tipe 2. Nanti yang C itu pertanyaannya adalah mana yang akan menyebabkan konsekuensi yang paling besar kayak gitu dari keempat apa tadi itu dari keempat statement yang tadi kayak gitu. Nah tadi kan untuk case ini jadi kan nanti kan ditanyakannya bukan hanya apakah dia set H0 atau reject H0, apakah dia tipe 1 atau tipe 2, tapi nanti juga akan ditanyakan mana dari kedua tipe tersebut atau mana dari sekian statement tersebut yang menyatakan yang menyebabkan gitu istilahnya apa konsekuensi yang paling besar kayak gitu. Kira-kira ini kan kalau benar kan nggak akan ada masalah, tapi dari tipe 1 sama tipe 2 menurut kami tadi kan yang tipe 1 itu mobilnya aman, tapi dia pikir tidak aman, gitu. Nah ini pikiran sebelumnya. Nah terus yang tipe 2 mobilnya tidak aman. Tapi dia berpikir kalau aman. Menurut kalian mana yang bisa menyebabkan konsekuensinya yang paling besar? Ya. Ya, apalagi kalau kasusnya kayak gini gitu, kalau kalian orang asuransi, kemudian nanti kalian setelah kalkulasi gitu ya, oke gitu, terus habis itu kalian keluarin tipe 2 error, itu akan menyebabkan ini ya, konsekuensinya gede banget gitu. Soalnya ini yang paling membahayakan maksudnya untuk kasus ini dibandingkan yang tipe 1.
kayak gitu. Saya nggak tahu sih, mungkin untuk setiap kasus akan beda-beda, tapi mostly tipe 2 yang menyebabkan konsekuensinya yang besar sekali. Nah, coba kelihatan yang kedua, misalkan dalam suatu criminal case, dalam suatu persidangan kriminal, nah, apa tadi? Null hipotesisnya adalah si defendernya atau si pelakunya itu, gitu, tersangkanya diasumsikan bahwa dia itu innocent, gitu kan? Nah, terus kita lihat yang pertama, hakimnya percaya kalau si tersangkanya bersalah ketika pada kenyataannya innocent. Tipe berapa? Tipe 1. Ini tipe 1. Si jurinya percaya bahwa tersangkanya bersalah ketika pada kenyataannya dia tidak innocent. Kenyataannya apa, Bu? Bisa diulangi? Si hakimnya mempercayai bahwa tersangkanya bersalah ketika dia tidak innocent. Si tersangkanya tidak innocent. Keputusan benar, Bu. Benar kan ya? Hakimnya percaya kalau si tersangkanya tidak bersalah, padahal kenyataannya dia tidak innocent. Ya. Keputusan benar. Jadi ada yang benar. Tidak Bu, kesalahan tipe 2, Bu. bersalah. Ya. Yang terakhir jurinya hakimnya percaya kalau tersangkanya tidak bersalah, padahal pada kenyataannya dia innocent. Keputusan benar, Bu. Sebenarnya kalau gini, misalnya walaupun penolongnya itu diasumsikan tidak innocent, tapi pas waktu dia ternyata apa istilahnya tuh benar ya dikeluarin gitu, itu kan merugikan juga gitu kan, maksudnya tuh berarti kan si hakimnya membuat keputusan yang salah. Tapi kalau misalkan dia benar-benar tidak bersalah, kemudian dia dipenjarakan, itu kan banyak ya kasus di Indonesia kayak gitu. Nah, istilahnya merugikan dia juga gitu. Maksud saya nah, jadi yang pertama hak nolnya benar, misalkan, kemudian dia ditolak gitu, guilty ya, berarti kan reject hak nol, berarti tipe 1. Oke, kita anggap dulu benar, kemudian hak nolnya salah, kemudian dia sudah salah tapi diakses ya, sudah salah tapi tidak, karena itu berarti benar, itu obvious. Kemudian hak nolnya salah tapi dia accept ya, berarti hak tipe 2. Kemudian hak nolnya betul tapi dia accept nol, berarti benar. Yang perlu kita lihat adalah yang A sama yang B, benar sih dia tipe 1 atau tipe 2. Nah dari sini kira-kira menurut kalian mana yang menyebabkan konsekuensi yang besar, yang nomor A atau yang nomor C?
pidana Dia cuma ini ya, itu ya. Jadi yang B sama yang B penyamannya betul, tapi yang A sama yang C ada error. Coba. So HO says that he is innocent. So answer choice A is saying that HO, the null hypothesis, is true. However, the jury rejects HO when it is true. They believe he is guilty when he is innocent. So therefore, this is going to be a type 1 error. Now, what about C? C disagrees with HO. So basically, answer choice C is saying that the null hypothesis is false. He is not innocent. But the jury believes that the defendant is not guilty. They believe that he is innocent. So they fail to reject the false null hypothesis. And this is a type 2 error. They're accepting a false null hypothesis. Now let's move on to part C. Which type of error has greater consequence? Would you say it's the type 1 error or the type 2 error? Looking at the type 1 error, here we have a man who is innocent, but the jury believes that he is guilty. And as a result, if he does prison time when he's innocent, that is a very, very bad thing. That shouldn't happen. Now looking at answer choice C, here we have a man that's not innocent, but the jury believes that he's not guilty. They believe that he's innocent. That's also a bad decision, but who knows, next time he does something bad, he may get caught. However, having an innocent man being punished for something that he hasn't done, that is very, very bad. So I believe that type of error has the greater consequence. You might feel differently, but that's just my opinion. Jadi untuk yang case ini justru dia cepat satu. Soalnya tadi yang kalau yang tipe 2 atau yang C, siapa tahu dia pas berikutnya dia tangkap gitu. Atau siapa tahu pas waktu dibebasin gitu dia merasa, aduh gue selamat, gue obat aja. Jadi udah dia dapat data kejahatan lagi. Tapi kalau yang tipe 1 itu bahaya. Karena dia mau nggak salah, dia tuh posisinya nggak salah, tapi tetap dipenjarakan. Itu kan akan merugikan orang itu. Kalau gitu. Jadi di sini tuh bukan hanya kita melihat tipe errornya saja, gitu. Yang tadi kan yang sebelumnya tipe error 2 yang ada konsekuensinya yang paling besar, gitu. Tapi kita tahu logika juga di sini. Mana yang kira-kira konsekuensinya yang paling besar, kayak gitu. Jadi untuk hipotesis itu tidak hanya kalkulasi, tapi logically juga maksudnya kita menentukan berdasarkan logika juga. Gitu. Kalau untuk yang tipe soal saya membaca mana yang pas konsekuensinya paling besar dan sebagainya. Untuk sampai accept atau tidak kan itu kan kalkulasi ya. Jadi selalu dari tadi dilihat gitu, kita tidak bisa merubah namanya, tapi karena itu benar-benar jadi acuan dan kita selalu membuatnya untuk tipe R1 dan untuk menentukan error ini kita selalu menganggap bahwa hak namanya itu posisinya benar dulu, baru kan bisa dibongkar gitu. Oke. Ini baru sedikit introduction aja. Nah, dari situ ini ya.
Oke, nah, sampai sini, sampai error, ada yang mau ditanyakan dulu? Levelnya udah. Saya itu tadi yang apa konsekuensi yang paling berat itu tidak bisa dilakukan lewat kalkulasi. Konsekuensinya tidak bisa dilakukan oleh kalkulasi. Nah, bisa kita menentukan konsekuensi yang paling berat itu bisa dilakukan kalkulasi. Kalau misalkan untuk case-nya itu sebetulnya ya, yang tadi itu konsekuensinya paling berat itu kita lihatnya biasanya untuk kasus real life kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan di statistikal kayak gini, memang kan kita menghitung dari istilahnya apa ya? Kita menghitung parameter mu, kemudian sigma square, kemudian yang lain-lain kayak gitu. Nah, kita bisa mengatakan ya konsekuensinya besar atau tidak kayak gitu. Itu tuh dari mana? Nah, misalnya sebetulnya tuh hanya melihat istilahnya kayak error, misalkan range-nya, biasa itu dari range errornya gitu. Cuma misalnya ketika kamu menyatakan mu-nya sama dengan 23, misalnya mu-nya sama dengan 23 gitu. Kemudian setelah kalkulasi gitu, kamu mu-nya itu adalah 23,5 kayak gitu. Nah, apa ya? Dia kan berarti menolak, istilahnya gimana ya? Misalnya kita anggap ini tuh sebagai benar dulu. Berarti kan ketika dia benar, dia menolak K0 kan? Mereject K0 gitu. Berarti kan dia tipe 1. Nah, kapan kita tahu dia itu konsekuensinya benar atau tidak? Kita nggak perlu membanding, kecuali kalau kita mau dari sampel yang satu dengan sampel yang lainnya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita cuma kayak gini doang, errornya berapa? Bedanya kan cuma 0,5. Kita bisa menyatakan dia punya konsekuensi yang besar atau enggak? Gitu kan? Karena dia cuma ada satu statement doang kayak gitu. Jadi bisa dihitung kalkulasi mungkin bisa, tapi harus ada lagi ini ya apa pembandingnya gitu. Kalau cuma satu aja susah ngukurnya. Ada lagi? Itu kan terkait soalnya itu rata-rata angka gitu. Lalu kalau yang seperti tadi itu kan bisnis gitu. Ya betul, makanya biasanya untuk soal nomor yang tadi, maksud saya untuk yang konsekuensinya besar gitu kan dan sebagainya itu tuh jarang dipakai di kelas gini doang gitu. Nah biasanya itu case-nya untuk yang real life problems gitu. Nah biasanya kan yang menentukan kayak gini tuh apa ya? Kalian misalkan kerja di perusahaan asuransi, nah terus kalian tuh gini, dia nggak apa-apa nih orang ini misalkan, tapi habis itu kan kamu punya datanya banyak, penghasilannya berapa, kemudian kayak apa istilahnya itu habis itu keluarganya gitu kan tanggungannya berapa. Nah dari situ bisa nggak sih kita menyimpulkan gitu kan apakah H0-nya itu benar, dia bisa dikasih atau dia bisa bayar istilahnya apa ya, dia bisa pakai asuransi kita atau tidak, maksudnya tuh dia bisa beli asuransi kita atau tidak kayak gitu. Nah biasanya di case-case yang udah dalam udah dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya kan ini cuma kalian kan apakah sebenarnya sekian itu kan rata-rata nilai kelas gitu. Terus habis itu nilainya doang itu kan sudah kan menyebabkan konsekuensi apapun gitu. Maksudnya itu kan udah konsekuensinya ya gitu. Itu. Dalam apa ya? Jadi dalam hal kayak tadi sudah tahu nih si H0-nya apa gitu kan, H1-nya apa. Misal dari situ kita pakai p-value, jadi untuk menentukan si
untuk menguji hipotesisnya ini. Ini yang tadi. Kalau yang tadi kan yang soal itu, kalau soal yang itu dia itu kan hanya sama dengan itu, tetapi di sini dia suatu perusahaan, saya pengen menunjukin yang lain, suatu perusahaan manufaktur, kemudian bla bla bla, rata-ratanya tidak lebih besar dari 1,5. Kita kan berpikirnya, oh berarti kan ini yang kita percayai ya statementnya. Terus nanti kalian pikir aja, ya udah deh, kalau sama dengan mu sama dengan berapa? Lebih besar ya. Mu sama lebih besar tidak lebih besar ya, berarti kan kurang dari 15. Kemudian nanti kalian menyatakan H1-nya apa? Misalnya mu lebih besar sama dengan jadi saya mau menunjukkan jadi penulisannya bukan seperti ini gitu. Kita dari perjanjian apa? Atau yang nanti sama dengan H1 yang tidak seperti itu. Jadi kita tulis bahwa H1-nya apa tadi itu mu lebih besar dari 15 gitu. Kemudian tanggalnya adalah mu kurang dari sama dengan 15. Terus itu ya, dari ini kalau ini sama ya, yang contoh dua sama. Nah, terus ini ya, biasanya kalau itu kan kalian mencari apa sih H0, H1 dan sebagainya itu menggunakan si pre-grading gitu, atau ini ya, kalian waktu kalian kalau belajar cara mencari minimnya yang Z-nya sekian gitu, dan seterusnya pakai distribusi Z atau distribusi T kayak gitu. Nah, untuk distribusi kita pakai distribusi Z karena distribusi Z itu selalu melibatkan keduanya, tapi kalau salah satu biasanya pakai distribusi T kayak gitu. Nah, ini cara apa menentukannya ya tadi ya. Jadi untuk menentukannya, untuk melakukan ini bagaimana? Kita nyatakan dulu. Jadi kita menyatakan dulu apa sih H0 sama H1-nya atau HA biasanya itu. Nah, kemudian pilih significance levelnya. Alpha-nya. Jadi kayak kemarin ya. Siapa confidence level apakah 95, 90, biasanya itu diketahui dari soalnya. Tapi kalau nggak diketahui, umumnya pakai yang 95% gitu. Atau kalau dibalik pakai yang 0,6. Nah, terus habis itu pilih tes statistik yang appropriate kayak gitu. Jadi itu bergantung dari si H0 dan H1. Kalau kelihatannya itu kayak tadi, berarti pakainya distribusi Z, tapi kalau kelihatannya mantel, dimana H1 dan H0 itu hanya H1 itu kurang atau lebih dari, berarti pakainya tes statistik. Seperti itu. Nah, terus habis itu yang keempat, reject H0. Kalau hasil perhitungan dari statistik berada di daerah kritikal, gitu. Berarti kan kalau reject H0, jadi kan daerahnya apa benar-benar ada di sini ya yang tadi.
Nah, terus selanjutnya baru dibikin kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari situ rigid Carnot. Berarti kalau rigid Carnot kayak tadi ya, berarti rata-ratanya bukan ukuran 15, cuma itu aja. Jadi kita tidak menyatakan bahwa rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 15, tapi rata-ratanya bukan ukuran dari 15. Atau misalkan tuh rata-ratanya tidak sama dengan 20. Jadi apa ya, statement itu kita apply ke H0 gitu. Nah, kalau ini sih sama ya. Jadi kalau testing nilai ini tadi untuk menghasilkan nilai-nilainya kan pakai distribusi apa gitu. Nanti muncul nilai gitu. Tuh, nanti kalian bisa coba sendiri. Bawahnya karena yang contoh soal ini itu lebih ke apa ya, dan kayak tadi ya, menentukan H0, H1, kemudian L-nya seperti apa. Nah, berikutnya di sini kita punya simbol sampel gitu. Jadi kita ingin mengetes suatu rataan dari cuma satu sampel doang. Nah, di sini dia untuk mengetes rataan ketika variasinya diketahui seperti biasa, sehingga kita pakai ini ya, distribusi Z gitu. Jadi pertama kita harus mendeskripsikan dulu asumsinya gitu. Jadi misalkan di sini kita punya X1 sampai ke Xn dengan rataannya adalah mu dan variansinya adalah sigma square. Dia bilangnya sigma square-nya lebih besar dari 0, obvious ya, karena kan ini kan kuadrat ya, harus selalu lebih besar dari 0. Nah, pertama kita mikir dulu, jadi kita asumsikan kalau hipotesisnya seperti ini. H0-nya sama dengan H0-nya adalah mu-nya sama dengan 0. Jadi mu ini adalah mu yang rata-ratanya sudah diketahui. Kemudian mu H1-nya adalah mu tidak sama dengan 0. Nanti ini bisa menyesuaikan dengan soalnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang dites hanya satu sampel, berarti kan tinggal pakai sigma square langsung. Tapi ingat lagi, kalau yang kalian tes itu sampelnya banyak ya, gitu. Jadi ininya jangan lupa. Jadi rataannya tetap, tapi si sigma square-nya adalah sigma square per m. Itu jangan lupa, karena dia variasi ya. Kalau standar deviasi kan biasanya kalian standar deviasi X-nya sama dengan standar deviasi berbagi dengan apa. Jadi untuk kalian bukan AKR tapi dibagi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya seperti biasa menghitungnya gitu. Jadi kita misalkan mau mencari apa ya, mau mencarikan X barnya, jadi karena mu-nya udah tahu, kemudian si sigma-nya udah tahu. Berarti si Z-nya bisa dicari seperti biasa aja. Jadi Z-nya bisa dicari. Nah, ini. Jadi ngetesnya bukan ngetesnya tapi ini ya, kalau ini kan untuk sinonim ketika variasinya diketahui, berarti kita cari si nilai Z-nya gitu. Z-nya ini ya, Z-nya sama dengan
X bar dikurangi dengan 0 dibagi dengan sekian, dan dia harus lebih besar daripada Z alpha, dengan sama ya. Yang satu lagi juga Z-nya harus kurang dari minus Z alpha per 2 gitu. Nah, jadi daerah rejectingnya di situ reject akan 0 kalau X barnya kurang dari A atau X barnya kurang dari B. Tadi asumsinya jadi A0-nya mu sama dengan 0 atau K1-nya mu misalkan tidak sama dengan 0. Makanya di sini dia muncul dua bentuk yang lebih besar sama yang kurang dari. Kalau misalkan nilainya kurang dari atau lebih besar dari suatu nilai dari suatu nilai ini, maka kita menunjuk. Tapi ya kalau di sini kan udah ya, saya aja tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan kan berarti kita langsung reject aja. Kalau misal itu mionomnya di antara eksternal itu gimana? Mionomnya di antara Eksternalnya. Kan setelah hitung X-nya, terus diketahui mionom itu di selang X-nya itu. berarti kan dia tidak sama. Maksudnya, jadi kan misalkan nih, kita ketahui Mionomnya 20, terus eksternalnya itu antara 19 dan 21. Itu kesimpulannya accept atau tetap reject. gimana caranya dia tahu di antara? Maksud saya misalkan ini, ketika kamu mencari kan, kalau misalkan ini kan, kalau misalkan Z-nya di antara selangnya, berarti kan kita tidak menjadi nol. Tapi kalau di luar itu, berarti kan kita bisa. Jadi kalau misalkan pakai selang seperti ini, kalau misalkan nilainya nanti di antara minus Z alpha kedua sampai Z alpha kedua, berarti kita belum set si apa? Kalau seperti ini. Kemudian dia bilang kalau misalkan reject kemarahan nol, tentunya apa sih data kita si hipotesis alternatifnya ini sih maksudnya berarti kan mengaplikasikan alternatifnya mu tidak sama dengan tidak. Jadi sini ada yang tanya dulu nggak? Jadi ini kalau pakai uji apa ya? Simple min, sampel single min. Jadi cuma untuk satu pasangan dengan variansinya diketahui. Nah, kalau misalkan side tadi case-nya kayak gitu ya. Jadi kita si Z-nya pun kan ada dua. Jadi kalau dalam selang tapi kalau one side misalkan kasusnya seperti ini gitu. Walaupun tadi saya bilang kalau misalkan one side kita pakai tampil bukan one side pakai distribusi aja. Tapi yang masalahnya baru terjadi tergantung dari variansi yang dipakai atau tidak. Tapi biasanya sih yang pakai itu memang untuk yang variansi tidak diketahui. Cuma kita lihat kasus di sini. Misalkan untuk ini ya, kalau kita punya K1-nya lebih besar dari Z0, berarti kan minus Z alpha per 2, tapi kalau yang
seperti ini, mau dia lebih dari atau kurang dari, berarti Z-nya nanti ikutin. Z-nya lebih besar dari Z alpha atau Z-nya kurang dari Z alpha. Seperti ini. Oke, nah contohnya ini. Misalkan kita punya suatu random sampel gitu, yang apa ya, berupa 100 data mengenai kematian di US gitu. Selama jadi dari kematian itu dilihat rata-rata hidupnya itu waktu hidup 100 orang itu adalah 71,8 tahun. Nah, itu rata-ratanya atau minimalnya. Kemudian kita mengasumsikan bahwa standar deviasi dari populasinya adalah 8,9 tahun. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa rataannya, gitu kan, untuk sekarang, jadi rataan orang-orang yang hidup sekarang ini lebih besar daripada 70 tahun, gunakan signifikan level 0,05. Jadi H0-nya apa? Tadi dia bilang ini ya, bukan H0 sih, nil, sorry. Jadi di situ nilnya apa sih gitu? Apakah yang 71,8 ataukah yang 70? Kayak gitu. Gitu. Di sini yang jadi 71,8 itu apa? Dia sampel kan ya. Jadi sampel atau X bar-nya. X bar-nya adalah jadi kalau di sini nggak bisa langsung menentukan X bar-nya apa? X bar-nya adalah 71,8 karena dia dari sampelnya. Nah, kemudian kita tahu P-nya berapa? P-nya ada 100. Berikutnya standar deviasi dari populasinya, berarti kan sigma-nya adalah 8,9 tahun. Nah, kita ingin menguji apakah orang-orang yang hidup sekarang ini punya waktu hidup atau misalkan rata-rata hidupnya itu adalah 70 tahun atau tidak, kayak gitu. Oh, lebih besar dari 70 tahun atau tidak. Jadi itu yang jadi mu adalah ini ya. Kita anggap mu-nya sama dengan mu 0. Mu 0-nya adalah 70 tahun. Alternatif. Jadi kita pakainya alternatif adalah 70 lebih besar dari 70 tahun. Kemudian sigma-nya apa? Sigma-nya udah dapat dari situ kita bisa menentukan daerah kritikal. Jadi critical region-nya berapa? Z-nya itu harus lebih besar dari Z alpha untuk jadi dicari Z alpha-nya. Ketika Z-nya sama dengan sekian, Z-nya sama dengan X bar dikurangi ini dibagi sigma per akarnya. Nah, dari situ kita mencari nilai gitu. Jadi Z-nya berapa ya? Z-nya kita kalkulasi 2,02. Nah, dari sini kelihatan ternyata Z-nya itu berapa sih? 2,2 ya? 2,02 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari 1,645 gitu. Seperti itu. Nah, karena dia lebih besar dari 1,645, ini kan dia sesuai dengan H1-nya ya. Kita H0 berarti kita harus mereject H0 dan mengkonklusikan kalau atau membuat kesimpulan kalau rataan hidup orang yang masih hidup sekarang itu adalah lebih besar dari 70 tahun.
Karena kenapa sih kita melihatnya di sini lebih besar dari 70 tahun? Karena tadi statement awal yang mau kita cari itu, yang mau kita apa ya? Uji itu apakah dia lebih besar dari 70 tahun atau tidak? Gitu. Seperti itu. Dan nanti apa ya? Kalau misalkan mau cari P-value-nya, karena kan dia lebih besar ya, maksudnya P-value-nya nanti kalian cari. Pada saat Z-nya 2,02 itu probability-nya berapa? Jadi dibalik. Ini kan dari Z ke P. Kalau tadi kan dari apa itu dari alfanya kita cari Z-nya, kemudian kita cek dari Z-nya 2,02, di sini 2, kemudian di sini 0,02. Berapa sih probability-nya? Jadi bisa nanti apakah probability-nya 0,027 atau bukan? Jadi sampai sini gimana? Itu yang dijadikan kan lebih besar ya. Kenapa orang yang itu yang bisa asumsinya dicari yang berbeda? Tapi kok hasilnya kok yang tetap begitu? Hasilnya tetap sama dengan sebetulnya sih ya kan apa ya kita asumsikan di sini itu tadi sebetulnya kasus yang saya harus ngomong ini ya, memverifikasi dulu kasus yang mana itu atau kriteria itu betul-betul istilahnya pure gitu kan untuk kayak namanya dia nilainya sekian, kemudian istilahnya gimana ya? Nah, kasus ini untuk kasus ini tuh kenapa sih kita pakai nilainya sama dengan gitu? Kenapa kita tidak pakai lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan seperti itu? Karena yang kita cari itu apa ya, statement yang muncul dari suatu itu bukan hanya tapi K1-nya kayak gitu. Jadi ketika kita tahu K1-nya lebih besar dari 0 gitu, mungkin kan kita akan menyatakan kalau si apa ini ya tadi juga harusnya sama dengan misalnya kita tuh harusnya menyatakan ketika mu K1 itu mu-nya lebih besar dari mu 0. Nah, apa itu karena kita bayangkan itu adalah mu kurang dari sama dengan mu 0 seperti itu kan gitu. Nah sebetulnya kenapa sih di situ pakai sama dengan gitu? Kenapa nggak pakai kurang dari sama dengan? Gitu. Karena kita diam apa ya? Oh ya, sorry. Maksudnya tuh pas waktu di pertama, kenapa di sini kita tidak menyatakan dengan ini? Karena yang jadi fokus kita itu bukan H0-nya. Maksud saya, statement yang dari sana yang muncul itu adalah H1-nya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyatakan langsung apakah H0-nya itu dia kurang dari sama dengan atau sama dengan. Maksudnya. Saya itu kan yang ditanyakan determinan. Berarti apakah H0-nya itu besar sama dengan 70, tapi kok kenapa kok yang lebih besar dari 1? Kalau besar di situ kan besar ya. Itu dari sini dari pertanyaannya kan kalau misalkan nanti ada soal itu, jadi kita asumsikan kalau itu asumsi lebih besar atau gimana? Di sini, ya kita dari dunia dari misalnya kan ada sama tadi di awal
Nah, walaupun tadi awalnya kita mikirnya berarti kan struktur yang kita sebutkan nol ya. Di sini kan dia memang atau desisinya reject nol, gitu. Karena kan istilahnya ya, Z-nya lebih besar dari Z alpha, gitu. Berarti kan Z lebih besar dari Z alpha, berarti dia membagi ke H1. Makanya kita dapat reject-nya nol. Bukan aksen H1 karena kan statement base-nya ini H0 gitu. Dan cuma baik menentukan H0 atau H1 itu kita nggak bisa langsung oke, lebih besar yang itu H0 enggak gitu. Jadi harus dilihat ketentuan dari kita. Dan itu juga lagi-lagi tergantung dari soalnya nih. Kayak di sini kan soalnya dia bukan menanyakan H0. Kalau tadi kan soal di YouTube itu kan dia mengatakan hal-halnya kan. Nah, tapi kalau di sini dia itu malah menanyakan atau malah ini mengkonfirmasi justru si yang alternatifnya gitu. Gitu makanya jadi di sini tuh ya ada lagi yang di rumah. Oke. Terus selanjutnya ini juga sama ya. Nah, untuk kasus yang kedua, kemudian memang dengan ukuran seperti kalau yang belakang, makanya kan berarti masih bagus. Yang kedua juga sama sebetulnya contohnya, tapi dia ini ya, dia kan tahu perataannya di 8 kg dan kemudian standar deviasinya 0,5 kg. Gitu. Kemudian hipotesisnya, ya dia udah melakukan langsung di sini. Tes hipotesisnya dia sama dengan 8 kg. Jadi hamalnya ini sama dengan 8 gitu. Kemudian dia udah langsung menyatakan juga gitu bahwa alternatifnya adalah 3 sama dengan 8. Jadi langsung ditulis H1-nya adalah 3 sama dengan 8. Nanti kemudian sama dihitung seperti tadi. Kalau dengan 3 sama dengan, maka yang kita hitung yang baik yang kurang dari maupun yang lebih dari. Gitu. Jadi walaupun pakai alfanya sama dengan 0,01 jangan lupa nanti di sininya nanti di sini itu dia Z alfa per 2 dan ini juga ya. Ini minus Z alfa per 2 sama Z alfa per 2. Jadi kalau tidak sama dengan pakai 2 sisi. Nanti ke bawahnya juga sama. Terus habis sudah dapat nilai Z-nya, baru dicari kolomnya berapa. Makanya itu kenapa H0-nya di-reject. Itu tadi kan saya dikasih datanya itu udah ya. Nah, itu kenapa di-reject? Iya. Jadi berarti sih jadinya minus 0,83 ya. Region yang dari satu gitu. Jadi ketika region jadi Z kurang dari minus 2,5 sama lebih besar dari 2, sekian itu kelas 1. Kenapa? Kalau untuk parnol Z-nya berarti di antara minus ini sampai minus ini sampai ke sini. Sedangkan nilai ini di bawah ada di daerah ini ya.
Nah ini ya, jadi kalau dibuat gambar, dibuat grafik gitu. Jadi grafiknya seperti itu. Kalau yang pertama kita itu cuma apa? Ada satu sisi doang ya. Jadi daerah acceptance-nya gitu kan, daerah sini. Daerah apa? Ya, H1 sih, tapi daerah rejection-nya daerah sini. Nah, untuk yang contoh kedua, tadi kan ada dua ya. Jadi daerah rejection-nya yang 20. Jadi kuasai sama misalnya contoh yang distribusi normal, distribusi varian seperti gitu. Kemudian berikutnya untuk single sampel, jadi untuk satu sampel gitu, ketika variannya tidak diketahui, kita langsung pakai distribusi seperti biasa, gitu ya. Jadi dia sebenarnya sama aja. Mau selesai, misalkan selesai tapi variannya tidak diketahui, dia akan pakai distribusi gitu. Cuman jangan lupa dia ada derajat kebebasan ya, derajat kebebasannya kan dia 1, baik untuk yang negatif alpha per 2 sama T alpha per 2. Itu juga sama gitu. Jadi daerah rejection-nya yang mana gitu. Jadi untuk H1 lebih besar dari untuk H1 dengan I lebih besar dari 0, rejection-nya menghasilkan ini. Nah, untuk yang kurang dari 0 berarti critical daerah apa ya? Critical region-nya kalau yang I lebih besar dari 0, daerah rejection-nya adalah P lebih besar dari P apa? Koma N-1. Kalau misalkan yang kalau yang kurang dari 0 berarti daerah rejection-nya itu P apa koma N-1. Jadi yang ini untuk 2, kalau 2, kalau kedua, kalau 1 artinya sama. Gitu. Nah, contohnya kurang lebih mirip. Jadi di sini sama. Jadi kan kita ingin mengetahui gitu, berapa sih berapa kilowatt yang dipakai gitu, yang biasanya dipakai gitu kan untuk keperluan rumah biasanya. Untuk hasil, untuk kulkas dan sebagainya, kalau dibentuk kira-kira berapa sih kataannya. Nah, random sampelnya diambil dari 12 rumah gitu, jadi sebanyak 12 rumah termasuk bla 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 bla. Kemudian hasilnya adalah 42 kilowatt hours per tahun. Nah, kemudian standar deviasinya dia tahu 11,9. Nah, apa? Kemudian dengan signifikansi level 0,05, apakah ini itu apa ya? Dia kan apakah dia suggest gitu kan bahwa si vacuum cleaner yang digunakan itu rataannya itu rataan apa sih yang pemakaian kurang dari sama dengan 46 kilowatt per kilowatt jam selama 1 tahun. Nah, misalkan dia mengasumsikan bahwa si populasinya itu berdistribusi normal. Jadi di sini yang diketahui apa? Yang diketahui adalah ini ya, rataan dari sampel dan varian dari sampelnya juga seperti itu. Tapi yang dari populasi kan kita nggak tahu. Itu nanti tujuannya sih itu kan untuk mengecek. Nah, karena yang akan kita uji bukan rataan dari sampelnya, melainkan dari populasinya. Berarti ya udah, tinggal kita substitusi. Jadinya kan yang rataan rataan sampel dikurangi rataan populasinya dibagi dengan si varians dari populasi. Jadi nanti dapat
P-nya adalah minus 1,16. Minus 1,16 ini nanti kamu bandingkan. Minus 1,1 ini dibandingkan dengan apa? Dengan T alfanya gitu. T alfanya kita kan dapat ya. Tadi berapa sih? Ini ya, pakai retikonnya 1,05. Dengan digininya 11 gitu. Jadi nanti dicari T alfanya minus 1,796. Kemudian dibandingkan ternyata nilai ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Berarti kan kita menginjak atau sorry, kita berarti kan ini kan berarti di luar yang ini ya. Berarti kita set 0. Ya. Dari situ baru dicari peluang untuk menerima itu 0,13 ini. Jadi dia resikonya tidak ya, tidak menjadi nol dan menunjukkan bahwa tangannya adalah sekian. Jadi di apa? Tadi kan ini cuma kurang dari 46, kan kesimpulannya tidak kurang dari 46. Walaupun ya pada kenyataannya dia tulis di sini semua sama dengan 46 ya. Kita kan bisa saja menyatakan kalau harmoni tadi ya di awal kita bisa menyatakan bahwa harmoni itu adalah mu lebih besar sama dengan 46. Sebetulnya boleh sih mau pakai yang sama dengan atau pakai ini juga karena apa ya istilahnya di sini tuh nanti kesimpulannya pun gitu kan ya akan kesini itu untuk simbol sampel baik yang varian diketahui dan varian yang tidak diketahui. Kan itu tadi kan hanya 1,16 ya. Kan nggak ada bedanya. Oh enggak ada. Dan kita terus kayaknya berbeda semua. Dikatakan apa? Positif semua. Oh kemarin kalau misalnya dia negatif berarti kan karena kita ambil memang 1,16 kita ambil 1,16 dulu. Nah habis itu kalau misalkan dia memang negatif berarti diubah benar nggak? Yang apa nih? Jadi 0 sampai 1 kalau dia dari 0 sampai 1 iya. Iya. Maksud saya gini, kalau kamu masih ingat yang kan alfa gitu kan, misalkan alfa itu sekian gitu kan. Nah, kemudian satu minus alfa itu minus alfa gitu. Jadi kalau misalkan kamu dapatnya berapa, nanti dikurangi satu dikurangi sekian. Jadi coba ya kita cek dari sini dari lima bentuk. Ini berapa? Kalau misalkan T-nya 1,16 ya, dengan digininya berapa tadi 11. Kita tulis dulu T-nya berapa tadi 0,1. Kita baca ini distribusi ini ya, yang ada negatif kan ya, biar ini aja kan. Ini T. Jadi tadi T-nya berapa? Untuk 11. Ini berapa? 1,6. 1,16.
Yang 11. Itu wanita internal ya. Ini untuk coba kalau dari yang pertama benar. Misalkan di sini kita dari T. Dibalikkan, berarti dengan dengan sekian kita mau angkanya berapa? Kayak gini. Nah, tadi kan kalau di sini kita lihat berapa ya? Ini bukan kira-kira menjadi 1,16 dengan 1,6. Yang kan 1,6 itu Jadi kalau kamu masih ingat ya, ini yang lalu, yang di fundamental itu, kalau misalkan bingung, kamu itu negatif, tapi tabel distribusi apa di tabel itu kan gak ada yang negatif kan? Biasanya gitu di kalau saya sih nanti nggak ketemu makanya digantikan 1 minus 0 gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi apa ya? Kan memang dia tidak ada yang negatif, tapi kemarin sudah di apa ya? Misalkan untuk alfa gitu. Misalkan daerah alfa itu dia nilainya positif, dan daerah satu minus alfa itu dia negatif kayak gitu. Jadi nanti kalaupun misalkan ini kan sama dengan minus T alfa gitu. Berarti kan nanti setelah kamu apa ya istilahnya itu, ini kan minus T alfa. Berarti nanti cari critical value-nya berapa. Baru habis itu satu dikurangi critical value. Gitu sih.
Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Oke, jadi nanti coba cek ya. Kamu coba nanti sama-sama. Sekarang kuliahnya ada apa ya? Dari yang bisa kita 6, kayak 1,1 ya. Nanti coba dicek lagi aja. Nah, apa? Kurang lebih intinya untuk yang simul sampel itu seperti ini. Gitu. Jadi untuk tadi ya dari awal kita harus tahu dulu H0, H1 apa. Tapi dari setting awal itu harus dicek apakah dia mengandung sama dengan atau tidak. Kalau tidak berarti langsung ke H1 gitu. Nah nanti kesimpulannya tetap ya balik lagi kalau kesimpulannya nol. Apakah dia reject atau dia tidak reject gitu. Seperti itu. Nah terus habis itu nanti jangan lupa biasanya terakhir dicari probability-nya juga. Gitu. Jadi probability untuk mereject atau probability untuk tidak mereject H0 itu berapa? Jadi tahapannya cukup banyak, cuman ya itu ya dan jangan lupa ber-8 sama ber-9 gitu. Jadi itu kan kepake juga ya untuk soalnya probability sih sebetulnya itu sama saja. Nanti kalau apa karena saya ketahui kemudian kalau ada 2 sampelnya gitu, itu kan tinggal masukin ke distribusi C, distribusi R gitu atau seterusnya. Seperti itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi lagi nggak? Terus saya tuh mau nanya, ini kan saya belum upload jawaban yang kuis yang kemarin ya. Cuma itu kan perlu ya buat ujian. Kalian prefer jawabannya doang atau sekaligus penjelasan? Kalau penjelasannya nanti saya bikin dalam bentuk recording Zoom aja boleh nggak? Oke, segitu aja. Kalau nggak ada yang tanyakan, yang di rumah masih bisa tadi ya selama kelas bisa ngikutin dari rumah. Dan ada aja. Oke. Ya udah segitu aja hari ini. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.